lehernya dia tuh dibuka. Nah, si perempuan ini mikirnya itu suaminya. Ternyata bukan, guys. Melainkan itu adalah sosok dari kuyang tersebut. Halo guys, balik lagi di dunia maya dalam misteri. Kali ini guys, biasa beda dengan tema sebelumnya, karena hari ini kita lagi ada di tema sesi ngomis. Guys, kali ini gue mau cerita tentang legenda urban legend, hantu yang menurut gue itu sangat menakutkan karena dia itu selalu bergentayangan. Itu tidak menggunakan badannya, melainkan hanya kepala dan isi perutnya aja. Ini hantu dari Kalimantan. Mau tahu kisah selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Yuk kita simak ceritanya. Guys, jadi di Kalimantan itu, tepatnya di desa Banjar. Jadi dulu itu terkenal sama yang namanya hantu kuyang. Cerita ini tuh udah melegenda ke penjuru pelosok dunia guys. Karena satu, keseremannya, kedua, keanehannya. Jadi kalau misalnya setan kuntilanak, pocong, genderuwo, terus hantu vampir atau dan lain sebagainya, itu kan mereka kan menggunakan badannya ya. Tapi kalau ini enggak, dia tuh pure cuman kepala sama isi perut aja. Dan konon katanya sosok kuyang ini itu terkenal dengan wanita yang berambut panjang. Terus dia tuh selalu memakai shawl di lehernya. Nah, shawl itu ditaruh di lehernya dia karena dia tuh menutupi gulatan yang ada di lehernya dia. Jadi kayak sebenarnya sosok kuyang ini itu memang sosok manusia pada pagi hari, siang, sore. Nah, malamnya itu dia berburu. Berburunya itu bukan berburu makanan yang lezat, yang endul, tapi berburunya itu berburu bayi yang baru lahir atau berburu ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Kalau ibu hamil terus ibu melahirkan itu emang didemenin banget sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Dedemit, ya jin, ya setan, itu demen banget. Ibu yang sedang hamil atau ibu yang melahirkan bayi itu darahnya itu berbau wangi. Makanya banyak banget makhluk-makhluk halus yang pengen nyamperin cuman untuk ngejilat atau menghisap darahnya, karena emang katanya itu wangi untuk para dedemit dan lembut. Jadi ya guys, di Banjar ini dulu pernah ada cerita, konon katanya zaman dulu nih rumahnya itu tuh kayak rumah panggung. Nah di situ ada ibu-ibu yang udah pengen melahirkan, udah 9 bulan gitu guys. Dia tuh ya satu hari sebelum dia mau melahirkan, nah dia lihat itu kayak ada bola api kayak muter-muterin rumahnya dia. Dia pikir itu kayak semacam hantu Banaspati, model-modelnya ini kayak bola api gitu, tapi keliling-keliling depan rumah. Nah kata dia ini, dia tuh ngeliatnya tuh bukan kayak kekuningan api, tapi agak keorenan, agak kemerahan. Dia langsung panggil suaminya, terus kata suaminya, udahlah baca-baca aja. Jadi tuh di sana tuh kalau misalnya orang mau lahiran gitu, ibu-ibu hamil itu dia tuh kayak punya jimatan sendiri gitu. Kalau kayak kita makan kayak sapu ijo misalnya tuh ya, sapu ijo, Quran, apa Yasin gitu. Nah kalau di sana itu enggak, jadi cuman adanya tuh kayak bawang merah tunggal, terus ada cermin, terus ada sisir, terus ada rumput jariangau, terus udah gitu ada pisau juga. Jadi kayak banyak gitu loh, jimat-jimatnya tuh banyak. Karena konon katanya sosok kuyang ini takut dengan hal-hal jimat yang kayak gitu. Jadi kuyang ini tuh gak bakalan mendekat. Jadi dia tuh cuma bisa ngeliatin doang gitu. Kesian banget ya, dia cuma bisa ngeliatin doang. Dipasang. Nah si ibu ini lagi ngerbahin, dia lagi mau tidur gini. Nah di kamarnya dia itu kan ada jendela kan 2 tuh. Nah jendelanya itu kan ada ventilasi udaranya tuh di bagian atas. Nah di ventilasi udara kayak denger napas orang yang tergesa-gesa gitu sih, kayak ekor matanya ini nih kayak pengen menghadap ke ventilasi udara. Dia itu ngeliat sepasang bola mata lagi ngeliatin dia guys di sela-sela ventilasi udara. Ngeliatin separuh, ngeliatin dia gitu. Yang dilihat ini matanya ini nih antara senyum
sama jahat, kayak senyum semeringai gitu, kayak itu ibu itu langsung teriak sejadi-jadinya. Mas teriak, suaminya masuk. Nah dia bilang dia cerita sama suaminya kalau dia ini ngelihat sepasang bola mata lagi ngeliatin dia di ventilasi udara. Nah si suaminya ini nggak langsung feeling gila, pasti ada kuyang di rumah gua. Dia nggak langsung feeling kayak gitu, tapi si istrinya ini punya feeling sekuat itu. Jadi si istrinya ini udah punya firasat pasti itu kuyang. Si suaminya keluar guys, keluar dari rumah, pas dia buka pintu, itu suaminya itu mencium bau anyir yang sangat menyengat. Dia bingung kan, dia mikirnya gini, apa ada binatang mati, tikus atau apa yang terkena air atau gimana, kayak bau busuk gitu. Nah dicari nih sama suaminya, nggak ada apa-apa guys. Sampai suaminya tuh keliling-keliling rumah itu nggak ada apa-apa, sampai akhirnya suaminya bilang nih ke istrinya kan, nggak ada apa-apa deh, udah kita tidur aja. Pas hari kedua ini itu kontraksi. Jadi di daerah sana itu minim banget yang namanya bidan, sekalinya pun ada itu katanya sih jauh. Jadi kalau orang mau melahirkan itu pasti manggil dukun beranak. Pecahlah si air ketuban ini di kamar. Istrinya ini juga pun belum mengerti kalau dia tuh mau melahirkan. Dia cuman ngertinya gue udah 9 bulan, kalau mau mulus-mulus apa gimana, gue mau melahirkan gitu. Nah akhirnya si istri ini cerita ke suaminya kalau dia tuh udah basah gitu kasurnya, dan ternyata itu tuh bukan basah gimana-gimana, melainkan itu tuh pecah air ketuban. Nah akhirnya pada malam itu ya guys, si suaminya izin sama istrinya pergi ke kampung sebelah, mau cari yang namanya dukun beranak. Jaraknya sih nggak terlalu jauh lah gitu dari rumahnya dia ini. Pergilah si suaminya ke sana. Nah si istri ini kan ditinggal sendirian ya guys. Si istri ini ketakutan, dan pada saat itu guys, tiba-tiba ada suara anak ayam, terus berganti dengan suara kucing, berganti lagi dengan suara anak ayam. Itu malam bunyi piak 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 piak. Nah suara kucing pun sama, meow meow meow. Nah si perempuan ini saking takutnya dia nggak berani turun dari kasurnya, dia tetap di situ aja. Pintunya dia tuh dibuka. Nah si perempuan ini mikirnya itu suaminya, ternyata bukan guys, melainkan itu adalah sosok dari kuyang tersebut. Tatapannya tuh kayak mempesona, tatapannya serem, dengan taring di sini. Sumringahnya tuh kayak sumringah kayak tetangga lu yang baru dapat arisan, ya kan? Girang banget kan dia itu kalau baru dapat arisan ya. Tiba-tiba dia udah nggak sadar lagi. Nah dari situ dia sadar suaminya udah datang sama si dukun beranak tersebut. Dan untungnya ya guys, untungnya pada saat itu tidak mengeluarkan darah. Jadi tuh kagak ada bau-bau amis. Bau-bau amis kayak tetangga lu kalau lagi ngomongin lu happy banget itu gibah. Dia sadar ini, ternyata dia tuh udah pembukaan lengkap. Ya, akhirnya dia lahiran lah, dan alhamdulillah selamat. Dukunnya ini ngomong nih ke si suaminya kalau di kampungnya si dukun ini ada satu orang itu yang disinyalir adalah sosok dari si kuyang. Karena udah dikasih tahu si Mbah Dukun ini, katanya harus hati-hati lah gitu. Dan untungnya jimat-jimatnya lengkap guys, lengkap banget deh pokoknya jimatnya. Kayak tetangga lu gibah, tiba-tiba disediain kopi, makanan, risol segala macam, tambah enak gibahinnya, tambah mantap. Kalian tau gak guys, untuk membunuh kuyang itu ada taktiknya. Pas dia pergi malamnya itu pasti dia mencari mangsa tuh guys, cari aja tubuhnya. Pada saat ketemu tubuhnya, nah lehernya kan ini ketinggalan nih ya, nah itu bisa tuh ditunjuk-tunjukin duri jeruk misalnya, atau jarum-jarum, ditunjuk-tunjukin aja guys di situ di badannya. Dia tuh nggak bakalan berontak. Nah pada saat dia balik set, dia udah ngeri ngelihat badannya kayak gitu. Yang tersebut itu nggak akan bisa yang namanya menyatu dengan tubuhnya, dan si kuyang tersebut itu akan mati lemas dengan sendirinya. Jadi begitu guys. Jadi kuyang ini ternyata selain dia itu penganut ilmu hitam, jadi tuh dari satu ke satu turun temurun gitu. Si kuyang ini sebelum dia menjadi kuyang itu,
dia tuh olesin lehernya dia tuh pakai minyak kuyang. Jadi minyak kuyang tuh ada ya guys ternyata. Gue pikir tuh cuman kayak ada minyak jelantah, terus minyak curah. Ternyata minyak kuyang juga ada guys. Ngeri banget ya guys. Dan katanya orang yang udah pernah kena minyak kuyang akan bisa menjadi dirinya itu sama seperti kuyang. Ih, ngeri banget ya guys. Konon katanya kuyang itu masih ada sampai sekarang. Semoga kita dijauhkan dari kuyang, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Jangan sampai ada yang namanya ketemu kuyang ya guys ya. Oke deh guys, sampai sini dulu cerita gua dari legenda urban legend di daerah Kalimantan, Kuyang. Dan insya Allah gue bakalan balik lagi dengan cerita-cerita urban legend yang ada di dunia nyata selain di dunia maya. Oke guys, oh ya guys, jangan lupa dong guys, jangan cuma nonton doang, tapi di subscribe, di komen, dan di share agar gue semangat lagi nih bikin videonya. Oke guys, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.